السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa kafi mazidah wa lakal hamdu wa lakal syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pada kesempatan siang hari ini pemirsa, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa kembali bersiaran di Masjid Darussalam Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat dekat dengan beberapa hari lagi kita akan merayakan atau melaksanakan ibadah Idul Kurban atau Idul Adha. Banyak sekali mungkin di antara kita yang bertanya-tanya, apakah berkurban menunggu kita harus mampu terlebih dahulu ataukah tidak ketika kita insya Allah akan membulatkan tekad kita untuk menjalankan sunnah atau perintah Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti akan kita bahas di kesempatan atau tema pada siang hari ini. Insya Allah, alhamdulillah ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Adi Purnama dan juga Ustadz Said Kutub sudah hadir di tengah-tengah kita, akan menghadirkan atau menjelaskan kepada kita semuanya. Di segmen satu ini, Ustadz Adi Purnama akan memberikan tausiah atau muqaddimah, yaitu sejarah dan makna ibadah kurban. Inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah, wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV One dan hadirin wal hadirat yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarahnya, kurban termasuk syariah Islam yang umurnya paling tua. Dia sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Adam.
Ketika Nabi Adam memerintahkan kurban kepada dua anaknya Kabil dan Habil, idh qarraba kurbana. Lalu disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya, dan kita semua ingat bagaimana Nabi Ibrahim dulu perintah kurbannya luar biasa beratnya. Karena awalnya yang diperintahkan dikurbankan bukan sekedar diri dan harta, tapi bahkan yang paling dicintainya, anak yang kelahirannya saja ditunggu berpuluh-puluh tahun. Walaupun kemudian setelah Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu, Allah menggantinya dengan kibas, seekor domba besar. Dan akhirnya di masa Kanjeng Nabi SAW disyariahkanlah kurban itu kepada kita. Maka Bapak Ibu, kurban jelas dalam sejarahnya syariat Islam yang umurnya sudah sangat lama, dan kita tidak ada alasan untuk tidak kurban. Mengapa demikian? Sebab di samping harus menyeimbangkan kewajiban, di samping harus menyempurnakan kesolehan, kurban juga sejatinya ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan keluasan rizki. Siapa yang diberikan keluasan rizki itu? Ya kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih bisa bekerja di saat yang lain nganggur. Masih punya penghasilan di saat yang lain kesusahan. Masih punya income di saat yang lain kesulitan. Enggak usah kita mah pensiunan, apalagi pensiunan. Pensiunan tuh orang disayang Allah, enggak kerja dapat gaji. Soal besar kecil itu soal sejauh mana rasa syukur kita. Maka kurban juga merupakan ungkapan syukur atas nikmat, atas keluasan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita masih diberikan kesehatan? Di saat pandemi kemarin, banyak di antara kita, saudara kita yang ternyata menjadi jalan akhir dari hidupnya. Kita alhamdulillah hari ini masih sehat. Ya, rezeki juga masih lancar insya Allah. Maka syukurilah dengan berkurban. Berikan kurban yang terbaik. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW, kana yudahi bikabsyain akranain. Kanjeng Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kibas yang besar. Menunjukkan yang terbaik. Maka berikan kurban itu yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat-nikmat Allah. Di samping kurban juga merupakan upaya menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi SAW. Beliau dan para sahabat setiap tahun senantiasa berkurban. Untuk itu tidak ada istilah menunggu mampu. Karena kitalah orang-orang yang dimaksud dengan ayat tadi. Fasholli lirabbika wanhar. Kitalah yang dimaksud dengan yang diberikan keluasan rizki. Maka saatnya kita berkurban untuk memberikan yang terbaik. Seorang mukmin ketika Idul Adha tiba, yang ada di benaknya bukan dari mana saya dapat daging. Tapi bagaimana saya bisa berkurban yang terbaik. Maka berikan yang terbaik. Ada waktu beberapa hari ke depan, silahkan dicek tabungannya. Kira-kira sudah cukup belum? Kalau belum, insya Allah masih ada kesempatan agar kita bisa berkurban yang terbaik. Karena di samping menghidupkan sunnah, kurban juga merupakan syiar. Min sya'airillah, syiar-syiar daripada agama Allah. Bapak Ibu, sejatinya kurban itu sederhana. Kalau harga 3,5 juta, berarti kan hanya 300.000 sebulan. Itu artinya cuma 10.000 sehari. Kalau kita menyisihkan 10.000 sehari, maka kita bisa berkurban yang terbaik. Maka saya ingin mengajak kita, termasuk saya di dalamnya, mari kita kurban yang terbaik. Sebagai upaya menyeimbangkan kesolehan kita. Sebagai upaya menyempurnakan kewajiban kita. Sekaligus menghidupkan sunnah. Dan juga ungkapan syukur serta syiar agama Allah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Adi Purnama. Betapa kita dijelaskan terlebih dahulu, diingatkan kembali bahwa bentuk kesyukuran dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sekaligus menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkurban. Inilah satu yang menjadi motivasi tentunya bagi diri kita semuanya. Dan insya Allah di segmen kedua nanti Ustadz Said Kutub akan menjelaskan kepada kita semua syariat apa saja sehingga kita
kita diwajibkan untuk berkurban. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen kedua ini insya Allah Ustadz Said Kutub akan menjelaskan kepada kita semuanya syariat berkurban bagi siapa atau syariat itu berlaku bagi siapa. Apakah kita diwajibkan ataukah kita sudah layak untuk berkurban itu sendiri. Ustadz Said Kutub akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه مسلم رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga guru kita yang mulia Al-Ustadz Ade Purnama mata'anallah fi tuli hayati, maupun peserta ataupun yang hadir maupun pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ma min ayyamil amalus salihu fihinna habu ilaihi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Rawal Bukhari. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah kecuali 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama. Seperti bagaimana mengalahkan pahala jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dari rumahnya jihad fisabilillah dengan hartanya kemudian tidak kembali lagi alias syahid, yang mampu mengalahkan amal soleh 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka jangan disia-siakan di bulan Dzulhijjah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah kurban. Kurban artinya mempersembahkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah, kemudian berkurbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah. Berarti kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kerjain. Kemudian diikuti oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawi Ahmad. Barang siapa diluaskan rezeki oleh Allah, tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat ibadah kami. Mudah-mudahan yang hadir, pemirsa di mana saja berada, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan rezeki. Pernah enggak kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyak rezeki kita? Pernah enggak? Sering. Dan Allah enggak bakal menguji kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak bakalan di luar kemampuan kita. Makanya ibadahnya orang-orang beriman tuh target Allah menginginkan kita kaya. Percaya enggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan yang hadir di sini kaya semua. Amin. Tapi enggak cukup dengan amin saja, harus ikhtiar ayah bunda, betul enggak? Kenapa? Ibadah haji perlu pengorbanan enggak? Perlu pengorbanan fisik, waktu, harta. Betul enggak Bu?
Makanya harus berjuang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendengarkan kisah luar biasa orang yang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, haji umroh bukan orang yang kaya saja. Ada nggak orang yang biasa saja? Bahkan orang miskin ada nggak? Bahkan suami istri tukang beca dikumpulkan lama berpuluh-puluh tahun. Dia nabung dalam rangka menunaikan ibadah haji. Pengorbanannya luar biasa nggak? Luar biasa. Apalagi ibadah kurban. Perlu juga pengorbanan. Kumpulkan harta kita, rezeki kita kumpulkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan pula kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan itu bukan daging-daging unta kalian, kemudian juga sapi kalian, darah-darah kurban kalian. Tapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita korbankan harta kita yang sedikit-sedikit kita kumpulkan, lama-lama semakin hari semakin banyak. Allah melihat siapa yang berjuang, siapa yang sungguh-sungguh, pahalanya luar biasa Allah berikan kepada kita. Pahalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan. Nanti sebagai gantinya adalah bulu-bulu binatang ternaknya yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi di akhirat. Dan bahwasanya bagi mereka yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah, suatu pelengkap yang sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustazina Ustaz Said Kutub, bahwa kita diberikan kemampuan untuk berusaha, untuk berdoa dan juga berusaha untuk mengumpulkan sehingga kita diberikan kemampuan untuk berkurban. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Adi Purnama, kita telah mendengarkan bersama-sama tentang bagaimana sejarah berkurban dan juga syariat-syariat termasuk juga tuntunan kita untuk berkurban. Insya Allah di segmen ketiga dan juga keempat nanti kita akan bahasnya lebih dalam di sesi dialog bersama-sama yang akan dijawab oleh guru-guru kita nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, masih bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa sekali, Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Ade Purnama dengan tema besar kita berkurban. Apakah harus menunggu mampu dulu? Ini yang menjadi pertanyaan banyak para pemirsa, tentunya juga para jamaah yang hadir di sini. Kita akan bahas, kita akan buka sesi dialog, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama terlebih dahulu. Yang pertama saya persilakan Ibu Ratni. Silakan boleh berdiri dan juga boleh diturunkan maskernya biar suaranya lebih jelas. Silakan Ibu Ratni. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratni dari Majelis Taklim Binal Ummah Darussalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bolehkah kita berkorban dengan cara arisan setelah ada kesepakatan bersama dari mereka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ade. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Allah menambah semangat beramal ya bagi Ibu dan kita semua ya. Jadi sesungguhnya yang dinilai oleh Allah itu kan kurbannya dan ketakwaannya ya. Sebagaimana ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kepada Allah itu tidak sampai darah dan dagingnya, yang sampai itu ketakwaannya. Adapun cara untuk bisa berkurban itu tentu menjadi amal soleh tersendiri. Nah, bagaimana dengan cara arisan? Arisan kan sebenarnya cuman cara untuk bisa mengumpulkan uang. Kalau dapat duluan ibarat minjem. Kalau dapat belakangan ibarat nabung. Kalau dapatnya tengah-tengah, setengahnya minjem, setengahnya nabung kan gitu. Jadi bolehkah dengan cara arisan asal komitmen, artinya jangan ada yang hianat, udah dapat terus nggak bayar gitu ya. Atau maaf, ada juga kan penipuan yang berkedok arisan. Kalau arisan yang memang serius, sungguh-sungguh
dan itu dilakukan agar bisa berkurban, Masya Allah itu amal soleh tersendiri dari sisi kesungguhannya dan upaya bisa kurbannya. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah berkurban dengan cara arisan? Sangat boleh, bahkan punya pahala tersendiri dari sisi kesungguhannya, dari sisi upaya bisa kurbannya. Asal arisannya betul-betul sehat. Ya, artinya sesuai dengan komitmen, tidak ada unsur membohongi, tidak ada unsur menipu. Mudah-mudahan dengan begitu semakin banyak lagi yang bisa berkurban insya Allah. Termasuk ini juga dalam hal patungan atau urunan Ustadz ya, sekarang juga banyak yang seperti itu Ustadz, bagaimana Ustadz? Betul. Bahkan ada juga kemudian kurban menjadi sarana mendidik anak-anak kita. Ya kan, misalnya anak-anak kemudian patungan sekelas jadi dapat seekor. Kalaulah tidak menjadi kurban karena satu kambing itu hanya untuk satu orang, setidaknya mendidik anak kita untuk berkorban, untuk berbagi, mendidik kepedulian, empati, simpati, berbagi. Dan itu tentu menjadi amal soleh tersendiri. Masya Allah, ini kalau bisa kita komparisikan juga sama halnya dengan mendidik anak-anak untuk pelatihan puasa begitu Ustaz. Betul, Masya Allah. latihan puasa, latihan berkurban, latihan kepedulian. Ya, jadi kita itu tidak bisa ketika melihat satu hukum tuh saklek hanya sudut pandang fikih. Karena di situ ada sudut pandang tarbiyahnya, ada sudut pandang kesolehan sosialnya, ya, sudut pandang berbaginya, dan itu tentu ada nilai tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah Ustadz Ade. Berikutnya saya ke Ibu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anis. Saya dari Majelis Taklim Mar'atus Sa'adah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya membeli daging hewan kurban? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syekh Kutub. Hukumnya bagaimana tadi Ibu Anis? Bagaimana hukumnya membeli daging hewan kurban? Oh, membeli daging hewan kurban. Artinya ini sudah berbentuk daging begitu ya Ibu ya? Bagaimana itu Ustadz Syekh Kutub? Jadi ini pertama saya sampaikan bahwa hukum kita saat kita berkurban ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah fasholli li rabbika wanhar, berkurban itu mubah ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita. Kemudian yang kedua adalah dia bisa menjadi sunnah muakkad, sangat dianjurkan apalagi bagi mereka yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang berikutnya adalah yaitu wajib, bahkan dalam yang disampaikan oleh Imam Maliki, ya, Imam Syafi'i, kemudian Hambali, bahkan Hanafi, itu yang pada dasarnya adalah Hanafi itu mewajibkan bagi mereka yang sudah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ulama itu juga menyebutkan syaratnya kalau kita punya harta 60 juta itu atau 30 dinar, kalau dirupiahkan kira-kira 60 juta, itu berarti kita sanggup. Atau bahkan pokok kita sudah ada, kemudian kita berikan kita memberikan penyembelihan hewan kurban itu ada, cukup, itu berarti mempunyai sunnah muakkad atau bahkan wajib. Karena kita sudah sanggup buat diri kita, keluarga kita, tanggungan, gaji pokok dan sebagainya, kemudian baru kita berkurban di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan juga ada orang yang berhutang. Nah, ada ulama menyampaikan gitu, mau hutang boleh dalam rangka dia mau berkurban di Allah Subhanahu wa taala dan dia sanggup untuk mengganti hutang itu. Nah, mengganti hutang itu dia sanggup, nanti berarti dia bisa mengutang lebih dahulu. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Mungkin gajinya setelah Dzulhijjah ya, atau mungkin berapa bulan ke depan, yang pada dasarnya intinya dia bisa ganti, maka dia boleh untuk menghutang. Kemudian kaitannya dengan daging kurban, ini memang ulama juga menjelaskan kepada kita, satu sunnahnya itu yang menyembelih adalah kita sendiri, khususnya laki-laki ya, keluarga. Tapi kalaupun nggak bisa nggak ada masalah, sunnah ya dianjurkan. Karena Nabi Muhammad SAW menyembelih sendiri. Kemudian diberikan kepada mantunya dan seterusnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Ini satu buat dirinya, kemudian buat keluarganya, kemudian juga bagi orang yang membutuhkan, fakir miskin, bahkan bukan hanya orang beriman, di luar orang yang tidak beriman pun diberikan, karena di situ adalah adanya saling memberikan kebahagiaan di hari Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13 diberikan kepada
yang membutuhkan, bahkan semuanya juga bisa merasakan, bahkan di pelosok-pelosok banyak permintaan untuk diberikan bukan hanya di kota tapi di pelosok-pelosok negeri untuk membantu, bahkan yang di luar negeri yang kesulitan kita bisa berbagi. Kemudian bagaimana hukumnya kita menjual daging kurban? Karena memang kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, upayakan untuk kita menikmati karena sudah diberikan, ya, namanya kita berikan, kita tidak memperjualbelikan lagi karena supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmatnya pada saat hari-hari di hari Idul Adha. Jadi sebaiknya lebih utama kita mendapatkan, kan ini jarang. Apalagi nauzubillah min zalik, bahkan orang-orang yang kaya misalnya ngaku-ngaku sebagai mustahik. Ada nggak tuh? Kira-kira dia orang-orang yang berhak menerima zakat padahal dia kaya gitu. Nah, ini kan nggak boleh, berarti orang yang membutuhkan. Begitu juga pada saat kita mendapatkan daging kurban, upayakan dinikmati oleh yang menyembelih, kemudian juga keluarganya, orang-orang yang miskin. Nah, kita supaya bisa mendapatkan, merasakan nikmatnya daging kurban. Wallahu a'lam. Baik, mungkin bisa ditambahkan lagi secara ketegasan hukum Ustadz Ade, bagaimana ketika kita menjual bagian daripada hewan kurban seperti kulit misalnya, kemudian ada mungkin yang beberapa jasa yang dia tidak kurang bersih membersihkan bagian-bagian iga. Nah ini yang iga ini sebenarnya kalau dijual lagi itu mahal sebenarnya, ini bagaimana Ustadz Ade? Iya. Dijawab nanti Ustadz, ini saya ternyata sudah di kode untuk di break terlebih dahulu, nanti kita juga akan buka kembali sesi tanya jawab yang ada di sini, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku masih dengan tema besar kita berkurban, apakah harus menunggu mampu terlebih dahulu. Tapi Ustadz Ade monggo dijawab terlebih dahulu pertanyaan saya tadi Ustadz. Fadhal Ustadz. Baik, jadi mengenai hukum membeli, tadi Ustadz Said Qutub sudah menambahkan larangan hukum menjualnya. Otomatis ya, Ali bin Abi Thalib dalam sebuah hadisnya menyampaikan bahwa jangankan ya menjual atau membeli daging kurban itu, bahkan yang berkaitannya saja dalam hadis itu pelanaknya, ya, kalau onta kan ada pelanaknya itu, kemudian dan itunya saja sudah dilarang. Nah, jadi kalau ada larangan menjual, otomatis membelinya juga tidak boleh. Nah, kalau ada kejadian orang sampai harus membeli karena ingin daging kurban, berarti yang salah panitia. Ya, iya, yang salah panitia, orang sampai harus membeli untuk mendapatkan kurban. Ini panitia yang harus direvisi. Ya. Oleh karena itulah kenapa dalam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan nahnu nu'ti min indina. Kami memberikan dana lain kepada panitia kurban itu. Jadi kalau Bapak Ibu menyerahkan kurban itu harus juga ada dana operasionalnya. Misalnya menyerahkan kambing, ongkos operasionalnya misalnya 200.000. Kalau sapi biasanya sudah include ya. Nah, kenapa? Karena kan begini, kalau kita kurban, misalnya saya kurban, Ade Purnama kurban, maka yang punya kewajiban menyembelih, nyincang, bagiin, itu yang kurban. Ketika kita menyuruh orang ke panitia, kan itu namanya ngerjain orang. Maka jelas harus ada jasanya. Maka insya Allah kalau begitu tidak akan ada kejadian panitia diam-diam ngejual gitu. Atau diam-diam ngumpetin. Ya, sambil ngurus diam-diam ngumpetin. Ya. Tidak akan insya Allah. Atau dapat 5 kilo gitu. Oh iya. Kadang-kadang ada juga yang kong-kalingkong sama anaknya. Ini anak ganggu aja nih. Katanya. Ternyata anaknya. Gitu. Kalingkong iya. Nah, jadi insya Allah ya maka jelas tidak boleh membeli, dan kalau ada sampai harus membeli yang salah adalah panitia. Jadi termasuk kulit, termasuk kepala itu harus terbagikan. Tapi dalam teknis sering kejadian kalau kulit kan susah dibagiin kulit, banyak yang nggak mau. Lalu akhirnya diuangkan misalnya, itu tidak masalah, yang penting terbagikan. Terbagikan sehingga tidak ada yang mubadir di satu sisi, tapi juga jamaah dalam artian kaum muslimin jangan sampai untuk mendapatkan sampai harus membeli. Ya. Jadi larangan menjual, larangan membeli. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran katsir Ustadz Ade Purnama. Berikutnya saya ke Ibu Eli, silakan Ibu Eli. Baik. Ustadz Said Qutub nanti akan menjawabnya. Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elistiawati dari Majelis Taklim Binaul Ummah Darussalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah hukumnya jika kita membelikan hewan kurban untuk orang tua kita yang sudah tiada atau yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama yang dimaksudkan tadi ya Bu Eli ya. Silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaitan yang awal juga pembahasan kita, kita bagaimana menunggu mampu dulu atau tidak. Kalau kita nunggu mampu, kita nggak akan mampu-mampu. Jangan dibilang orang haji semuanya orang kaya. Jangan dibilang orang haji semuanya orang sehat, betul nggak ayah bunda? Ya kan? Saya kaya raya ibu-ibu misalnya, kenapa nggak haji? Karena belum ada panggilan. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel. Ya. Nauzubillah min zalik. Jangan bilang orang-orang yang haji itu susah, sulit. Kemudian juga usianya juga tua, tapi terus berangkat, berjuang di Allah Subhanahu Wa Taala fisabilillah. Akhirnya dimudahkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Selain doa ikhtiar, itu yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah mudahkan. Begitu pula juga dengan berkurban. Jangan nunggu kapan mampu. Nggak akan mampu-mampu. Kita bisa nabung nggak? Bapak-bapak mohon izin. Ada nggak sesuatu yang dikeluarkan yang nggak berguna? Ada nggak? Ada nggak? Ada kadang-kadang. Misalnya saya nggak perlu lah. Yang dilarang, yang makruh, yang apalagi nauzubillah yang haram, ya kan? Kita pindahkan, kita hijrah ke tempat yang lebih baik lagi. Kita tabungin uang kita. Lama-lama banyak. Sekarang kambing berapa kira-kira? 3,5 juta, satu sapi juga 4 juta, ya satu jiwanya. Kemudian kita bisa menambahkan bahkan yang terbaik. Itu harus kita usahakan. Katanya cinta Nabi, berarti kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkurban dan haji yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaitannya yang pertanyaan ini, boleh nggak kita badal haji, badal umroh atas nama kurban orang tua kita, boleh nggak? Boleh, pahalanya besar. Namanya orang tua, orang tuanya dapat, pahala buat kita dapat nggak? Dapat. Haji dia badalin, dapat pahala haji buat yang pelakunya, kemudian pahalanya buat orang tuanya luar biasa. Ada jamaah dulu diceritakan ya, seorang syekh udah wafat. Saya pernah baca, itu namanya sama seperti saya. Izin Kiai Said Qutub rahimahullah. Beliau ada yang pernah mendengar bahwa si fulan ini, ustadz ini, ulama ini belum pernah haji. Kamu kesini mau ngapain? Saya mau hajiin beliau, saya mau badalin. Bayangin coba, ada yang badalin. Murid-muridnya, jamaahnya dan sebagainya. Pahalanya dapat nggak? Dapat. Buat gurunya, kiainya, orang tuanya ini luar biasa. Kemudian, ini mohon doanya juga, ibu saya 5 Mei yang lalu, 4 Syawal dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman surga. Saya sampaikan yang hadir di sini Bapak Ibu bahwasanya sesungguhnya realnya kita, justru terujinya kita saat berbakti kepada orang tua setelah orang tua wafat. Orang tua wafat itu nggak ngucapin makasih kepada kita, nggak disanjung kita, nggak dibanggakan kita. Orang dia nggak ada, betul nggak? Tapi dia mendapatkannya langsung, mendapatkan kenikmatan di alam kubur, di akhirat sana insya Allah. Dia mendapatkan kebahagiaan, limpahan rahmat, ampunan dosa. Lantaran apa? Istighfarnya anak, sodakohnya anak, badalnya anak. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayah bunda boleh nggak badal? Boleh nggak atas nama orang tua? Boleh. Ayah ibu mau namain anaknya, orang tuanya, itu luar biasa. Udah pasti kita dapat pahala. Apalagi kita berikan kepada orang tua kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Bapak Subarkah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama. Silakan Pak Subarkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subarkah. Saya dari Jamaah Masjid Darussalam. Berkorban apakah harus menunggu mampu dulu sesuai tema yang dari awal. Yang akan saya tanyakan, apakah hubungannya antara berkurban dengan akikah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz, silakan. Iya, akikah itu adalah adzabihatul lati, sembelihan yang kaitannya dengan kelahiran anak. Kan begini Bapak Ibu, Islam itu mengajarkan kalau kita mendapatkan kebahagiaan,
maka kebahagiaan itu harus ditunjukkan dan berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kamu berbagi cerita. Jadi kalau dalam Islam itu kebahagiaan, keuntungan, kesuksesan, kegembiraan, berbagi cerita. Kalau kesusah, masalah, utang, telan dah sendiri. Kita suka kebalik. Giliran susah, punya masalah, punya utang, ceritain. Giliran seneng, diem-diem dah. Itu kata orang Priuk, jaga sembung naik ojek. Kagak nyambung Jack dengan Quran. Kalau dalam Quran yang harus berbagi cerita itu kebahagiaan. Itulah makanya setiap momentum kita diberikan sesuatu ada perintah berbagi. Contoh, ketika kita menikah atau menikahkan anak kita, menikahkan. Siapa yang tidak bahagia punya menantu? Apa kata Kanjeng Nabi? Aulim walau bisyatin, walimahlah walau cuma seekor kambing. Kalau punya anak, diperintahkan akekah, kambing lagi. Kambing itu bahasa Arabnya syat. Datang ke sini jadi syate dan shoto. Kalau di Makassar, coto. Kalau orang Jawa Barat, hewan secara umum disebut sato. Ya kan? Ketika kita naik haji, ada walimah syapar. Anak kita dikhitan, kita juga tasyakuran. Ya, anak kita jadi sarjana dan segala macam, kita berbagi ceritanya. Akekah adalah ungkapan tahdis bin nikmah, berbagi cerita atas nikmat Allah berkat kelahiran anak atau cucu dengan cara berbagi. Bentuk berbaginya oleh Kanjeng Nabi diberikan contoh. Kalau anaknya laki-laki 2 ekor dong berbagi kebahagiaannya. Kalau anak perempuan 1 ekor. Ya, jadi anil gulami syatani mukafiatan. Wa anil jariyah syatun. Kalau anak laki-laki 2 ekor, kalau anak perempuan cukup 1 ekor. Sedangkan kurban perintah yang kaitannya dengan Idul Adha sebagai ungkapan tadi rasa syukur sekaligus menyempurnakan kesolehan sekaligus menyempurnakan kewajiban pribadi dan kewajiban atas harta. Jadi akekah dengan kurban masing-masing ada tuntunan syariahnya, tidak harus dibenturkan. Kan suka ada yang nanya, Ustadz saya mau kurban tapi belum akekah dulu. Apakah harus akekah dulu atau kurban dulu? Ya jelas kurban kalau hari ini. Karena akekah itu sejatinya adalah kewajiban orang tua. Cuman boleh jadi orang tua dulu belum mampu segala macam. Boleh saja andaikan sekarang mau akekah. Tapi jangan di saat kurban dong, di saat yang lain. Supaya sering makan dagingnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah penjelasan yang sangat indah sekali dari guru-guru kita. Ustadz Said Kutub, terima kasih Ustadz, dan juga Ustadz Adi Purnama, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan dari kajian yang kita ikuti bersama tadi memberikan motivasi bagi diri kita atau jiddiyah atau kesungguhan bagi diri kita untuk dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban tahun ini sehingga kita bisa memberikan ketaatan dan juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ij'alna muqimin as-salah. Allahumma ij'alna mu'tina az-zakah. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna mu'minina haqqa. Allahumma ij'alna minas syakirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minat tawabin. Waj'alna minal mutatahhirin. Waj'alna min ibadikas solihin. Ya Rob, berikan kemampuan kepada kami untuk menyempurnakan kewajiban diri dan harta kami. Ya Rob, berikan kemampuan kepada kami untuk menyeimbangkan kesolehan kami, kesolehan pribadi dan sosial. Ya Rob, jadikan kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dengan bisa berkurban yang terbaik. Ya Rob, jadikan kami orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi-Mu dan mengangkat syiar agama-Mu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Rob, luruskan pemahaman agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.